Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid kita tercinta, Masjid Al-Iman, Komplek Bukit Sawangan Indah. Semoga ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Masjid Al-Iman terus selalu maju sebagai pusat dakwah dan kegiatan keagamaan, sehingga Masjid Al-Iman menjadi masjid pemersatu umat Islam yang ada di lingkungan Komplek Bukit Sawangan Indah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat yang kita rasakan dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Bahkan di saat tidur pun nikmat itu tidak pernah terputus, masih tetap kita rasakan. Bila kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentu takkan mampu kita untuk menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar." Dan dialah Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tabiat manusia terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari mereka zalim dengan banyak melakukan dosa, kufur dan tak mau bersyukur, kurang di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak mengakui nikmat pemberian Allah ta'ala, sebab mereka merasa semua kenyamanan hidup yang mereka nikmati adalah murni hasil usahanya sendiri. Inilah yang dikatakan Syekh As-Sa'di di dalam tafsir Al-Karimir Rahman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua dengan sebuah sabdanya, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal firagh."
ada dua kenikmatan yang banyak sekali dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau kesempatan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan makna hadis ini adalah bahwa seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya pun juga sehat. Barang siapa yang mendapatkan nikmat seperti ini, maka bersemangatlah agar tidak tertipu dengan lalai dari bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan olehnya. Di antara bentuk syukur adalah melakukan ketaatan dan menjauhi semua larangan. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, dialah orang yang tertipu. Ibnul Jauzi di dalam kitab yang sama mengatakan, terkadang manusia berada di dalam kondisi sehat, namun dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan aktivitas dan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun dia di dalam keadaan sakit. Apabila tergabung kedua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang, maka akan datang kepada ia rasa malas yang teramat sangat untuk melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia yang telah tertipu, telah terpedaya, telah terbuai dengan kenikmatan ini. Padahal setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, semuanya akan dipertanyakan di akhirat kelak. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Quran surah At-Takatsur ayat 8. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Al-waqtu anfasu la ta'ud. Waktu adalah harta yang paling berharga bagi seorang muslim di dunia ini. Waktu adalah hari-hari yang dapat terhitung, 7 hari di dalam 1 minggu. Namun apabila kita perhatikan, sejatinya hanya 3 hari yang kita jalani, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin adalah masa lalu yang tidak akan pernah bisa kembali. Hari ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan harus kita perjuangkan. Sedangkan esok hari adalah rahasia yang masih misteri. Maka jadikanlah hari kemarin sebagai pengalaman dan pelajaran. Karena semua yang dilakukan pada hari kemarin, setiap kata yang diucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa ditarik atau diulang kembali. Dan untuk hari ini, perbaikilah semua kesalahan pada hari kemarin, tingkatkanlah segala kebaikan pada hari kemarin, agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sedangkan esok hari besar kemungkinan adalah hasil dari apa yang kita lakukan pada hari kemarin dan hari ini. Waktu yang telah berlalu tak mungkin lagi kembali. Penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu adalah penyesalan yang hanya tinggal penyesalan. Sikap terbaik seorang muslim adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat di waktu yang telah berlalu. Kemudian pergunakanlah waktu yang sedang dijalani dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjadi manfaat bagi sesama. Sesibuk apapun aktivitas kita sehari-hari, maka luangkanlah waktu untuk ibadah. Luangkanlah waktu untuk ibadah. Jangan hanya bisa beribadah jikalau ada waktu luang saja. Karena boleh jadi kesibukan duniawi melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seperti akan hidup selamanya, namun beramallah untuk akhiratmu seperti kamu akan mati besok. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Waktu adalah laksana pedang. Maka jika kita tidak pandai menggunakannya, niscaya pedang tersebut akan menebas diri kita sendiri. Demikian juga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
niscaya waktu itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mendapatkan nasihat dari orang sufi. Inti nasihat tersebut terdiri dari dua penggalan kalimat sebagai berikut. Al-waqtu kas-sayf fa in qata'atahu wa illa qata'aka wa nafsaka illam tashghalha bil haqq wa illa syaghaltaka bil batil. Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak menggunakannya, maka pedang itu yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersedia dalam hal kebaikan, pasti akan terbukan di dalam hal yang sia-sia. Hadirin rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ketinggalan sholat berjamaah pada suatu malam, lalu terlambat sholat maghrib pada suatu petang, sehingga bintang-bintang sudah tampak, maka beliau Ibnu Umar menebusnya dengan memerdekakan dua orang budak. Berapa nilai dua orang budak itu? Kalau saja satu budak misalnya senilai 1 ekor unta, maka beliau mengeluarkan 2 ekor unta. Kalau 1 ekor unta senilai 7 juta rupiah, maka 2 ekor unta senilai 14 juta rupiah. 2 ekor unta ini sebagai pengganti atas ketinggalan sholat berjamaah dan terlambat melaksanakan sholat maghrib. Sungguh begitu tingginya nilai yang harus dibayarkan untuk menggantinya. Subhanallah, begitulah sikap seorang yang soleh di dalam menghargai waktu. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah penyesalan yang setinggi itu? Adakah penyesalan di dalam diri kita ketika kita ketinggalan sholat berjamaah? Adakah penyesalan yang mendalam di dalam diri kita ketika kita terlambat melaksanakan sholat? Ataukah jangan-jangan kita jarang sekali sholat berjamaah? Ataukah jangan-jangan kita selalu terlambat di dalam melaksanakan sholat? Ibnu Mas'ud berkata, "Ma nadamtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsihi naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, umurku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tengoklah diri kita, punyakah kita amalan terbaik yang dapat diandalkan untuk di akhirat kelak? Punyakah kita amalan terbaik yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat? Apakah mungkin sholat kita dapat diandalkan? Apakah mungkin bacaan-bacaan Al-Quran kita dapat dijadikan jaminan keselamatan di akhirat? Sementara sholat yang kita lakukan jauh sekali dari kata khusyuk dan jarang sekali berjamaah. Terkadang sholat yang kita lakukan terlambat dari waktunya. Sementara itu juga bacaan-bacaan Al-Quran kita sangat jauh dari kata tartil, baik dari segi tajwid dan makharijul hurufnya. Terkadang lidah kita pun juga selalu kaku dan keluh melafalkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Namun walaupun begitu adanya, janganlah berputus asa. Mari bangkit dan semangat. Tidak ada kata terlambat untuk hal kebaikan. Mumpung masih diberikan kesehatan dan kesempatan, mari kita belajar baca tulis Al-Quran, dan mari kita perbaiki semua kekurangan diri kita, dan mari kita belajar menghargai dan menggunakan waktu, kesehatan dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hari ini Jumat 16 Sya'ban 1438 Hijriah, 2 pekan ke depan bulan suci Ramadan akan datang kepada kita dengan membawa berjuta keistimewaan, fadilah serta penuh dengan hal-hal yang baik untuk kita. Oleh karenanya, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan persiapan yang sangat matang.
Berjanjilah pada diri sendiri, bulan Ramadan pada tahun ini akan kita jadikan sebagai bulan Ramadan yang terindah sepanjang usia kita, yakni bulan Ramadan yang penuh dengan ketaatan, ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipanjangkan umur sehingga sampai pada bulan Ramadan, dan semoga kita semua selalu dikaruniakan rezeki yang halal lagi banyak serta berkah untuk bekal ibadah. Dan yang terpenting adalah semoga kita semua dianugerahkan keimanan dan keislaman yang kuat lagi sempurna. Karena umur panjang dan rezeki banyak, semua itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila tidak mempunyai keimanan dan keislaman yang kuat. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fina al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلادنا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.